We stand at the forefront of the nation's energy supply. Energy that gives strength to move, build, and ensure the continuity of life. Sustainable energy for the future. Bukit Asam. Halo Sobat Ginvest, ketemu lagi di acara Ngopi Ngobrol Pintar Investasi bersama CGS International Sekuritas Indonesia. Di kesempatan kali ini kita akan ngobrol bersama PT Bukit Asam Tbk atau lebih dikenal dengan kode sahamnya PTBA. Nah, dari PTBA sendiri nanti akan diwakili oleh Bapak Niko Chandra selaku Corporate Secretary dari PT Bukit Asam Tbk. Halo, apa kabar Pak Niko? Baik sekali, Alhamdulillah. Oke Pak Niko, mungkin tanpa berlama-lama kita langsung aja ke pertanyaan pertama. Nah ini mungkin lebih membahas tahun lalu ya, biar ada background-nya sedikit lah. Ya. Oke, jadi tahun lalu kan kita tahu bahwa harga batubara ini kan turunnya cukup signifikan ya. Tentunya ada dampak-dampak tertentu yang dirasakan oleh perseroan gitu. Nah, kira-kira langkah apa aja sih yang sudah dilakukan oleh PTBA di tahun lalu untuk meminimalisir dampak dari penurunan harga batubara tersebut? Baik, terima kasih. Jadi teman-teman semua, kita ketahui bahwa industri pertambangan termasuk industri batubara termasuk industri yang sangat volatil ya. Jadi kita tahu harga batubara di tahun lalu mengalami penurunan yang cukup signifikan dan ini tentu saja berdampak pada turunnya kinerja industri pertambangan juga termasuk dari PT Bukit Asam. Dan apa yang telah kita lakukan tentu saja untuk meminimalisir daripada dampak penurunan harga batubara ini, kami terus fokus melakukan upaya-upaya untuk melakukan optimasi dan tentu saja ke depan tetap mengedepankan pada bagaimana kita tetap agile terhadap kondisi industri yang sangat volatil ini. Pertama, kita fokus pada efisiensi dan yang kedua kita meningkatkan volume penjualan. Itu sebagai kunci utamanya, dimana kalau kita lihat di tahun lalu volume penjualan kita bisa meningkat sangat baik ya, 17% secara year on year, dan PTBA fokus pada peningkatan penjualan ekspor dan juga untuk domestik non PLN karena ini menjadi revenue stream yang cukup signifikan terhadap peningkatan daripada pendapatan, yang mana ini sebagai strategi kita untuk meminimalisir daripada menekan turunnya pendapatan. Dan kalau kita lihat apa yang telah dilakukan PTBA ini dengan strategi yang tadi disampaikan bisa meminimalisir dampak di mana revenue tahun lalu turun hanya 10% secara year on year. Kalau kita bandingkan terhadap penurunan indeks sangat jauh ya turunnya indeks ya. Indeks Dokestal kalau kita lihat turun hampir 52% secara year on year. Kalau kita lihat yang satu lagi indeks ICA 3 juga turunnya cukup dalam 44% secara year on year. Jadi cukup berhasil nih kelihatannya langkah yang kita lakukan. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Nah, untuk tahun ini mungkin karena udah low base ya, mungkin kenaikan penurunan harga batubara mungkin tidak akan setajam tahun lalu ya, bahkan kalau dari awal tahun agak sedikit meningkat ya. Nah, kira-kira untuk tahun ini berapa sih target dari pertumbuhan pendapatan dan laba bersih untuk PTBA? Baik, terima kasih. Jadi kalau kita lihat di tahun 2024 ini sebetulnya teman-teman semua bahwa harga batubara sebetulnya juga masih agak sedikit mengalami penurunannya kalau kita lihat secara tren. Jadi secara triwulan 1 sebetulnya trennya juga masih turun, tetapi memang tidak sedalam tahun lalu. Dan inilah yang juga menjadikan kita optimisme dari PTBA untuk terus mengejar kinerja yang tetap positif. Kita mentargetkan di tahun 2024 ini pendapatan secara korporasi bisa meningkat 10-15% secara year on year, dan tentu saja ini target ini juga cukup challenging kalau dapat kami sampaikan karena juga subjek itu terhadap pergerakan indeks harga batubara.
Dan kita juga perlu cermati pergerakan juga dari nilai tukar US terhadap rupiah. Yang ini juga di industri tambang menjadi dua faktor yang cukup penting kaitannya dengan target secara full day. Mungkin kita akan lebih ke dalam lagi ya, mungkin ini lebih ke arah target operasional, tentunya dari sisi produksi dan hal-hal lain. Kira-kira target-target apa sih untuk secara operasional ini yang akan dicapai oleh PTBA di tahun ini? Baik, jadi seperti kita tahu bersama bahwa PT Bukit Asam dikaruniai dengan sumber daya dan cadangan yang sangat luar biasa ya. Jadi ini menjadi fokus kita untuk bagaimana memonetisasi daripada sumber daya dan cadangan kita punya. Kalau kita ketahui teman-teman semua, sumber daya kita sampai dengan 5,8 miliar. Kemudian kalau kita lihat cadangan kita 2,98 miliar. Jadi sangat besar banget gitu ya. Nah di tahun 2024 ini kita mentargetkan produksi batu bara sebesar 41,3 juta. Kemudian volume angkutan kita sebesar 33,69 juta ton dan volume penjualan sebesar 43,11 juta ton. Ini sebagai guidance kita di tahun ini. Dan memang diharapkan tahun ini semua berjalan dengan baik dengan kondisi yang ada dan kita bisa buktikan di triwulan 1 pencapaian kinerja operasi kita sangat baik ya. Jadi tumbuh dibandingkan tahun lalu. Kalau boleh saya sampaikan secara produksi kita mencapai 7,28 juta ton, di mana naik 7% secara year on year. Kemudian volume angkutan 8,43 juta ton, ini naik 9% secara year on year. Dan fantastisnya secara penjualan juga kita achieve 9,65 juta ton, di mana naik 10% secara year on year. Jadi memang ini upaya yang kita lakukan bagaimana untuk mengoptimalkan berbagai upaya penjualan daripada peningkatan ekspor, kemudian juga kita fokus mencari market-market, khususnya market ekspor yang memang menunjukkan growth yang tinggi ya, dimana salah satu negara yang juga menjadi salah satu target market kita adalah India, dimana India secara konsumsi batu bara demand masih tinggi di sana, kemudian juga beberapa negara Asia lainnya yang menjadi tujuan ekspor bukit asam seperti Korea Selatan, kemudian Vietnam, Thailand, dan juga ada Malaysia. Ini beberapa market yang menjadi target market kita khususnya pasar ekspor. Nah ini kan PTBA sedang melakukan pengembangan ya terkait beberapa proyek. Nah kira-kira bisa nggak sih kasih gambaran kira-kira perkembangannya seperti apa terkait dengan proyek-proyek tersebut? Betul sekali. Jadi ini sebagai salah satu upaya yang memang juga PTBA fokus ke sana melakukan pengembangan usaha. Ya mungkin juga teman-teman juga sudah sempat mengikuti sebelumnya. Alhamdulillah tahun lalu di 7 Oktober 2023 kami baru saja COD untuk PLTU Sumsel 8. Ini salah satu PLTU mulut tambang terbesar ya, kapasitas 2 kali 620 MW, dan ini menjadi salah satu backbone kita untuk meningkatkan revenue stream dari sisi bisnis energi. Dan saat ini salah satu upaya business development yang sedang kita fokuskan adalah bagaimana melakukan unlocking logistik, di mana meningkatkan daripada jalur angkutan batu bara. Ada satu proyek besar yang sedang menjadi fokus kami, yaitu untuk peningkatan jalur angkutan Tanjung Enim Kamasan. Ini kapasitas 20 juta ton, di mana insya Allah nanti akan COD di bulan 2 2025. Ini akan menambah nanti kapasitas penjualan kita, dan untuk proyek ini PTBA tidak sendiri. Kami bersama sinergi dengan KAI dan kereta api logistik, ya, di mana kereta api Indonesia berfokus pada sarana dan prasarana angkutan. Kemudian PTBA sendiri membangun di sisi TLS itu adalah Train Loading Station, dan juga CHF ya, itu di Cold Handling Facility. Kemudian kereta api logistik di bagian hilirnya itu ada di pembangunan untuk terminal bongkar muat. Jadi ini salah satu proyek utama dan rangka kita mengebus daripada volume angkutan yang nanti berdampak pada peningkatan penjualan batu bara bukit asam. Nah next mungkin terkait dengan kinerja ya. Nah tadi sebenarnya udah disampaikan terkait dengan target dari revenue atau pendapatan perseroan ya. Tapi mungkin pengen melihat lebih ini lagi ya. Jadi kira-kira untuk perseroan sendiri sebenarnya melihat untuk kinerja ke depan itu akan seperti apa gitu. Seoptimis apalah. Kalau tahun lalu kan
Ya, tantangannya berat tapi boleh dibilang cukup berhasil ya. Ya. Nah, kira-kira di tahun ini akan seperti apa dengan kondisi yang boleh dibilang agak sedikit membaik walaupun belum benar-benar positif ya. Di tahun 2024 ini tentu saja kita terus optimis untuk pertumbuhan di industri pertambangan, khususnya di industri batubara. Dan kalau kita lihat ada beberapa faktor utama yang mendasari kenapa kita lihat industri ini memang outlook-nya masih positif. Pertama, kalau kita lihat dari sisi yang tadi disampaikan di awal juga bahwa salah satu market utama kita adalah India, di mana memang pertumbuhan ekonomi di India sekarang sedang baik-baiknya di sana, terjadi pemulihan ekonomi, dan ini dampaknya adalah pada peningkatan impor batubara. Kemudian yang kedua, kita lihat kiblatnya ke Cina, ini juga salah satu market driver daripada industri batubara. Juga kita lihat di sana ekonomi juga sudah semakin membaik, terjadi peningkatan aktivitas, dan tentu saja ini berdampak pada peningkatan konsumsi batubara. Karena kita juga salah satu batubara yang tujuan market utama Bukit Asam juga ke Cina. Kemudian secara posisi sebetulnya Indonesia sangat strategis ya dari sisi perputaran daripada batubara, kalau kita sebut namanya seaborne market ya. Jadi posisinya sangat strategis, apalagi dengan saat ini kondisi adanya ban daripada pasokan yang ada di Rusia, kemudian juga ada pengurangan pasokan batubara dari Amerika, sehingga ini menjadikan secara kondisi makroekonomi atau secara kita lihat kondisi geopolitik memang memberikan sesuatu yang support positif bagi industri batubara. Kita berharap memang di-combine dengan strategi yang sudah menjadi fokus kita, mulai dari efisiensi, kemudian juga kita fokus pada market-market peningkatan penjualan. Kita optimis untuk bisa membukukan kinerja yang tetap positif di tahun 2024. Oke, itu tadi beberapa pertanyaan yang sudah dijawab ya oleh Pak Niko, dan semoga informasi atau jawaban tadi bisa bermanfaat ya untuk Sobat Genfest semua. Sekian ngopi kali ini, jangan lupa komen, subscribe channel YouTube CGS International Sekuritas Indonesia. Semangat investasi!